Halo Sobat Pet, kali ini kita akan mengikuti sesi talk show yang menjadi salah satu bagian acara dalam kegiatan sterilisasi dan vaksin rabies gratis yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan. Panelisnya keren-keren loh Sobat Pet. Ada artis Ade Herlina, Doni Hendaru dari Animal Defender Indonesia, dan ada juga Dr. Radian dan Mas Dharma Wijaya dari Radian Pet and Care. Gimana keseruannya? Yuk kita ikuti sama-sama. Saya taruh di rumah artinya memaksakan diri ke yang seperti itu. Jadi aku bingung kemarin tuh. Ya udahlah bismillah aja. Wah, pas ditemuin sih ada lah di Instagram aku, boleh dicek-cek tuh. Terus kakak-kakakku namain dia Kronjo. Aku bilang jelek amat namanya Kronjo. Namanya ketemu ya waktu itu. Onjo. Sekarang dipanggilnya Mas Onjo karena sudah banyak adik-adiknya ya kan. Panggilannya Mas Onjo. Jadi Mas Onjo ini adalah kucing pertama aku yang begitu nice tapi baperan. Kalau ditanya merawatnya gimana, aku juga bingung banget dulu, mondar-mandir waktu pas lagi pertama kali dia datang tuh ke dokter. Saking nggak ngerti gimana cara ngerawat kucing kecil dan rescue tidak ada indukannya. Dikasih susu pakai botol nggak mau. Dikasih susu ini nggak mau. Terakhir tahu nggak apa? Ternyata anak ini maunya disuapin. Jadi ya sampai gede ini anak itu ya disuapin makanya. Nah lo kalau bundanya lagi kerja gimana itu? Itu ada tuh ponakan aku yang tukang nyuapin juga, ya kan. Ada tanteku, ya kan. Kalau tanteku bilangnya gini, sini nenek suapin gitu. Jadi sudah mulai gila ini. Ini sudah mulai gila gitu ya. Agak menggila memang gitu ya. Terus nanti kalau apa namanya, ibu saya kan sekarang udah nggak bisa berjalan ya karena sudah stroke. Dulu sih dia suka bilang, anak udah gede aja masih disuapin gitu, tapi dia mau juga nyuapin dulu gitu. Jadi jangan sedih, dan suapinnya itu pakai sendok ya, nggak pakai tangan gitu loh. Jadi sombong memang, itu kucing paling sombong. Kata orang-orang itu salah asuh ya Mas Doni. Gara-garanya dari kecil itu dia disuapin, akhirnya disuapin. Terus karena dulu bulunya itu kan, kalau rescue tuh kan kita nggak pernah tahu ya dia ada apa, kalau orang tuh bilang jamur atau apa, jelek banget lah ya. Terus biar bagus, kasihlah itu ayam rebus, ya kan. Ayam rebus dada, sampai detik ini nggak mau makan apa-apa kecuali kalau pakai ayam rebus. Jadi ayam rebus dada, ya kan, sama makanan kucingnya itu di kremes-kremes gitu. Oh iya, terus dicampur ya Bun? Iya dicampur. Tadinya nggak ada yang bisa tuh nyampur, terus tak ajarin. Kalau aku lagi syuting kan syutingnya kadang-kadang sampai pagi lagi, kayak gitu. Ini gini ya caranya ya, dari yang nggak bisa akhirnya pada bisa gitu kan. Kalau nggak ada ayam rebus dia nggak mau makan. Oh, manja ya Bun? Iya, dan ayamnya mesti, ingat catat, ayamnya mesti dada montok. Selain waktu itu dikasih ayam paha nggak mau. Ya emang biasalah, agak sombong gimana lah itu kucing. Kastanya sudah terlalu tinggi. Ternyata kucing itu divaksin itu kalau misalnya berat badannya di bawah 1 kilo ya dok ya. Yang kurus nggak boleh ya, di bawah 1 kilo ya dok ya. Itu ternyata nggak boleh ya. Itu kan pengalaman aku ya pertama kali itu, aku langsung merasa bersalah banget. Karena apa? Memaksakan diri untuk vaksin supaya dia sembuh, supaya dia sehat. Ternyata malah jadi penyakit. Untungnya si Mas Onjo ini berhasil melewati masa krisisnya, dia dirawat 3 hari di rumah sama aku sendiri. Itu ngerawatnya deg-deg plus gitu ya istilahnya. Kenapa deg-deg plus? Karena aku nggak tahu sama sekali cara merawatnya, tapi dikasih tahu tiap hari tuh aku tuh pokoknya ya, dulu belum kenal sama dokter Radian, tiap hari aku teleponin dokter Indira, dok, iki piye to dok? Iya mbak. Kan dokter Indira tuh jawab bang, iya mbak, apa yang bisa dibantu? Iki piye dok, aku nggak ngerti, kasih obat ini, kasih susu ini, kasih ini. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Itulah pertama kali pengalaman aku merescue kucing. Lama-lama kok ya ketagihan ya Mas Doni. Enak ya Bun? Ketagihan. Akhirnya dari 1 kucing, 2 kucing, 3 kucing yang hamil, dadakno tiba-tiba ngerescue kucing, ternyata kirain ini kucing masih kecil,
ternyata kucing kecil itu pun juga sudah bisa melahirkan. Aku kaget. Cuman ngomong gini, kamu mau makan nak? Itu apa namanya, mama rumahnya di situ, ntar kalau misalnya mau makan ke situ aja. Saya pulang syuting dia ada langsung nongkrong berempat bersama 3 anaknya. Tapi anaknya waktu itu mungkin si anak-anak nggak tahu kenapa apa yang terjadi ya, saya terlambat untuk merescue ya. Itu yang akhirnya aku tahu, oh kalau merescue itu juga istilahnya kalau orang bilang apa ya, untung-untungan ya Mas Doni ya, kadang mati ya, kita nggak tahu. Itu pertama kali saya nangis sampai kejer-kejer loh. Kenapa bisa mati? Artinya saya merasa saya salah merawatnya gitu kan. Terus dokter bilang, Mbak, ini kalau misalnya ngerawat kucing yang rescue apalagi masih bayi itu chance-nya cuman 30% karena kita nggak tahu kondisinya dia seperti apa, kecuali kalau yang sudah dewasa. Nah itu mungkin masih bisa, karena sombong kan waktu pas lagi onjo udah berhasil. Jadi merasa oh bisa, oh ternyata gagal ya, ternyata gagal, dan gagalnya tuh berkali-kali, nggak cuma sekali 2 kali. Ada yang ketabrak udah mengsol kayak suster ngesot ya kan, terus di ronsen ternyata itu memang dia ketabrak dan kelindes sama motor. Terus ya itu kejadiannya ada di Bekasi. Aku rescue, ternyata ya udah parah ya, kalusnya tuh udah keluar, jadi nggak bisa diapa-apain, mati. Wah banyak banget deh, ada kali 10 lebih atau 11 lebih itu mati di tangan aku. Aku bilangnya di tangan aku loh. Padahal orang-orang bilang jangan ngomong kayak gitu lah Mbak, itu kan bukan kesalahan kamu, tapi berasa bersalah banget. Oh iya, ada cerita unik sih menurut aku. Jadi waktu itu aku ke Snappy yang di Pondok Labu di Karangtengah. Terus ya biasalah ketemu rescuan itu ya. Terus aku bawa ke dokter Made yang paling dekat. Terus kata dokter Made ngomong apa? Bukan dokter Madenya, ini si anak-anaknya, anak buahnya. Mbak kasih namanya siapa? Nggak tahu nih, aku juga bingung gitu. Mbak kasih namanya yang jelek aja. Biasanya di sini tuh kalau kasih namanya jelek, semakin jelek namanya itu akan semakin hidup. Kalau semakin bagus biasanya mati. Jadi emang bener, aku pernah bawa 1 kucing itu mati di situ. Banyak sih nggak cuman itu. Terus akhirnya siapa namanya, kan warnanya hitam. Ya namanya Mbak Yu Ireng. Hidup bener. Kalau hidup sampai sekarang ini yang mau hari ini saya steril. Terus rescue lagi, bawa lagi ke situ. Ini yang baru-baru nih ya. Padahal kondisinya udah ditabrak kucing kecil aja, toeng gitu kan. Padahal masih kecil juga, sama-sama gitu kan. Toeng gitu. Duh aku bingung gitu ya, udah dibawa ke sana. Terus aku tanya, Mbak namanya siapa? Aduh aku bingung lagi. Ingat loh Mbak, jangan yang bagus namanya. Duh, bingung lagi siapa iki. Aku lihat ada jenggotnya di sini warnanya hitam. Ya namanya jenggot ya. Ibu, jadi ingat ya kalau misalnya ngerescue kucing jangan kasih nama yang bagus-bagus. Terus Bun, apa perubahan yang Bunda alami dari zaman belum punya kucing sampai punya kucing sekarang? Kalau perubahan sih banyak ya. Kalau dibilang hidup tuh lebih berwarna, iya. Ya kursi-kursi semakin rusak. Jarang nongkrong. Iya bener. Jadi kalau mau pergi kerja gitu pengen buru-buru pulang, tau nggak? Tau nggak kenapa? Karena mikirin yang di rumah, ini anak-anak di rumah gimana gitu, ntar ada yang marahin nggak orang rumah, jadi kayak gitu. Kalau ditanya, Mbak gimana cara ngasih makannya? Entahlah, mau nggak mau ya dikasih gitu, apapun yang terjadi. Iya, betul. Sampai akhirnya kata keluargaku, makanya jangan kebanyakan kucing gitu kan. Tapi yang mana tega ngelihat kucing yang sendirian, masih bayi, nggak ada induknya. Betul. Ya mau tidak mau itu memang sudah naluri. Sampai waktu aku ke Mekah dulu sebelum aku menjadi rescuer sejati sekarang, itu aku baru mengetahui bahwa ternyata aku memang ditakdirkan untuk memberi, bukan untuk diberi. Jadi kan Keren banget. Sekali lagi Bun, ulang Bun. iya, aku ditakdirkan untuk memberi dan bukan diberi atau menerima. Keren, tepuk tangan buat Bunda Ade Herlina, keren banget. Jadi keren banget. dari situlah aku menyadari bahwa Tuhan sudah memilih aku
Allah sudah menakdirkan aku seperti itu, ya aku jalani sampai detik ini. Itu Betul, aja sih sekarang. betul. Jadi apapun yang orang katakan, apapun yang bertanya sama aku, gimana kesulitannya? Banyak banget. Pernah punya utang di mana-mana nih, dokter-dokter nih paling hebat nih, dokter Radian pernah tak utangin, dokter Indira pernah tak utangin. Jujur aja gitu, kenapa aku ngomong segamblang ini untuk memberitahu bahwa pengorbanan kita nih ya Mas Doni ya, rescuer ini memang besar, tapi alhamdulillah banyak orang-orang yang ternyata di sana yang menolong kami, yaitu dokter-dokter yang sangat mulia ini, luar biasa. Terima Kita tepuk tangan dulu kasih. untuk para dokter. Terima kasih kepada dokter-dokter hewan di Indonesia ini ya, yang sudah sangat bisa membantu kita ya Bun ya, Betul sebagai banget. rescuer ya. Oke Bunda, nanti kita ada sesi pertanyaan. Berikutnya ini dia nih, Bapak kucing dan anjing se-Indonesia loh ini. Se-Indonesia nih. Ada yang belum pernah lihat beliau di IG, boleh dibuka dulu maskernya. Loh. Ini Bapak ini di sosial media eksis, di mana-mana eksis. Ya inilah Bang Doni. Tahu dong yang paling fenomenal. Yang paling fenomenal apa, Bang? Shelter yang paling fenomenal di mana-mana. Ya, Marah-marah. Iya, ini kalau di IG ini suka marah-marah karena udah kepusingan. Udah kepusingan. Orang gila. Ya, Bang Doni Herdarutona dari Animal Defenders Indonesia. Beliau ini foundernya, founder Animal Defenders Indonesia. Bang, boleh dong Bang ceritain pengalaman Abang tuh dari pertama dulu merescue sampai sekarang ini. Pengalaman-pengalaman, kendala-kendala yang Abang punya selama ini itu apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat siang. Suatu kebanggaan bisa hadir lagi bersama saudara-saudara saya di ISFAM, Terima kasih. dokter-dokter gila kerja di Radian Pet and Care, Iya. Ade, pejuang-pejuang lainnya ini yang tanpa kenal lelah terus bekerja. Kalau ngomongin gimana sih pengalamannya sejak awal, wah saya udah hilang ingatan Mbak. Udah kebanyakan ya Bang, Udah saking nggak banyak. ingat lagu deh. Ini bisa hidup sampai hari ini aja Udah bersyukur. Alhamdulillah. Anjing-anjing gemuk, kucing-kucing sehat. Alhamdulillah. Orangnya mencret-mencret, nggak apa-apa. Kerokan ya. Kalau ngomong kesehatan sih kita nggak bakal sakit keras lah. Kita paling cuma masuk angin seminggu 7 kali lah. Siapa dong? Kita nggak akan kena jantung, kita nggak akan gagal ginjal, kita cuma gagal dompet. Gagal dong. Kanker ya Bang, kanker nih. Tapi selama kita muda, kita kreatif, kita gila kerja, kita ulet ya, Betul. pasti ada jalan. Betul. Ya kalau nggak ada jalan ada utang. Iya Bang. Penting bayar ya Bang. Karena anjing kucing nggak mau tahu Anda punya duit nggak punya duit, yang penting, Betul. woi makan, makan. Makan. Kan kita hambanya, Iya betul. kita cari makan. Tapi percayalah bahwa sesulit apapun, sesabar apapun kita nanti semua akan lewat. Lewat. Utama buat Bang Doni, setuju banget kata-kata Bang Doni. Kalau nggak situasi masa sulitnya itu lewat, ya kita yang lewat. Ada tangannya. Ditarik lagi tepuk tangannya. Jadi nggak ada cobaan yang nggak bisa dilewatin. Pasti semua bisa. Jadi seperti yang Mbak Ade bilang, 2 tahun ini kita digeber sama Pandemi. sama alam. Iya. Kita udah terlalu sombong. Betul. Alam semesta lagi shaking off nih supaya kotoran-kotorannya rontok. Betul. Terlihat bahwa bumi jauh lebih sehat setelah kita ngerem karena ada pandemi. Iya, betul. Itu cerminan kita bahwa kita harus lebih peduli lagi pada lingkungan. Bagaimana kita bisa memberikan kembali kepada lingkungan, yang cuma bisa ngambil. Selama ini kita cuma bisa mengeruk, tapi kita tidak menumbuhkan dan menebar benih-benih. Seperti yang kita lakukan sekarang bersama teman-teman semua yang hadir di sini, kita sterilin kucing, kita vaksinasi, didukung sama dinas dan klinik. Ini usaha minimal kita. Kalau ada baksos, ayo ramaikan. Iya. Kalau ada kegiatan gini, ayo banjirkan. Bawa setiap orang 1 ember, siram air. Jadi
kita berkomitmen bahwa akan terus bikin bakso bersama klinik-klinik dan rekanan-rekanan yang sama-sama gila kerja. Kenapa? Karena laju overpopulasi ini harus bisa kita imbangi. Saat ini kita tidak bisa mengimbangi. Betul. Jujur saja, dengan gila-gilaan kita bikin sterilisasi, kita belum bisa mengimbangi overpopulasi. Tapi apa? Gila-gilaan aja nggak bisa ngimbangin, gimana kita males-malesan? Betul. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, keren banget. Apakah kita bagian dari kaum-kaum yang keringetan atau kaum-kaum yang rebahan? Betul. Sorry, gua nggak mau rebahan. Betul. Hidup terlalu singkat, lo melek nanti mati lo. Betul. Dengan kerja aja. Betul. Ayo keringetan aja. Kalau nanti tidak membuahkan hasil nggak apa-apa, yang penting udah usaha daripada lo nggak usaha atau mati. Iya, Ya betul. rapot lo jelek banget di dunia, pinggir lo. Ya kan? Siapa tahu. Ya mungkin akhirnya juga males nanti nanyainnya nih. Waduh, jangan tanya Maro buka, udah balikin aja udah jelek kan. Gak usah masuk yang melisap. Jadi, teman-teman semua agar giat steril, yang kucing pribadi sudah di steril, ayo kucing di sekitar rumah. Betul. Kucing sekitar rumah sudah, perluas lagi. Ke mana? Ada pasar, ada warung, bantuin di irtip. Rajin pantengin sosmednya Isfam dengan Radian. Ini kolaborasi edan yang membahayakan grup-grup yang cemen-cemen. Betul. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan. Terima kasih Bang Doni. Saya bagi keamanan aja. Kita selalu akan bersama-sama. Betul. Kita akan ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi untuk melakukan hal-hal yang baik buat lingkungan. Betul. Oh, steril itu jahat dan lain-lain, nggak apa-apa. Kita adu aja. Kalau lo bilang jahat, gue bilang baik. Ayo kita adu datanya. Gue punya 5 kebaikan steril. Lo punya 5 kebaikan tidak steril nggak? Ayo adu. 5 kebaikan tidak steril misalnya dari orang yang klaim steril itu jahat. 1, hemat karena nggak keluar duit. Yeah. Emang dasar lo pelit. 2, kasihan. Nanti nggak bisa kawin. Ya emang lo aja ya, otak lo selangkangan terus. Betul. Bang Kucing Doni. mana nonton bokep? Iya betul. Iya nggak? Emang kucing bisa diajarin buang di luar? Iya, Nggak betul. bisa. Ya kan? Yang ketiga, apalagi? Udah nggak ada lagi. Lu cuma punya 2, gue punya 5. Dosa katanya. Ada dosa. Karena Iya. mengambil kodrat. Lalu lo kenapa nuntuin kodrat? Lo kan bukan Tuhan. Iya. Lo ikut-ikutan nuntuin kodrat lo bacot lo ngomong jangan main kodratnya. Betul. Karena mereka harus kawin. Betul. Oke, lo punya 3. Gue bantai pakai 5 boleh nggak? Iya. 1 lebih sehat, 2 kontrol populasi, ketiga less konflik, yang keempat terhindar dari penyakit-penyakit, yang kelima apa? Ayo, rahasia. Gemoy. Gemuk, sehat, terhindar dari penyakit. Ya udah 8. Lo baru 3 doang. 3 doang udah terbalik lo. Puter Ya kan? situ ya Pak, puter terus. Kalau bilang di agama tidak boleh, agama mana? Lo mau bikin agama sendiri lo? Iya betul. Enggak, di Islam, di Kristen semua sama. Kewajiban kita adalah sebagai makhluk yang punya otak, punya akal, punya logika, kita yang harus mengontrol bagaimana lingkungan kita bisa lebih baik. Betul. Kalau kita punya otak pikiran lalu kita biarkan kucing-kucing ini overpopulasi, kelindes, disiram air panas sama orang karena sebel. Iya. Lo ini cuma bilang, ya mau gimana lagi, sudah takdir. Lo biarin takdir lo jadi orang bego. Ayo dong jadi orang pintar, bergabung sama orang-orang yang banyak gerak. Betul. Tepuk tangan buat Bang Doni yang meriah. Nanti disadarin baper. Iya betul. Dengar gua ngomong begini baper nanti komen. Ya, cemen. Kita lagi gini Bang, ada yang komen nggak Mas Benny? Ada yang komen nggak? Jadi belum. Iya, hai. Jadi kalau buat saya sih pengalaman saya nggak penting lah. Itu cuma dongeng-dongeng aja. Kalau saya lebih penting bagaimana menyadarkan orang, ayo gimana steril, ayo steril. Iya. Oh steril nanti bahaya nggak? Oh nggak bahaya, selama dilakukan dengan prosedur. Apa Betul. saja? Nanti kita tanya dokternya, ahlinya. Iya. Syarat-syarat steril itu apa sih? Umur berapa? Saya rasa saya tahu jawabannya. Saya pengalaman juga, tapi adalah kompetensinya dokter. Ketika duduk di sini dokternya menceritakan. Kalau gue ketika nggak ada dokter gue bisa ceritakan, tapi kalau ada dokter ya silakan dokternya, bukan saya. Nah, kecuali ada yang pungut uang keamanan, saya malu. Jadi apa? Salah satu agenda dari RPC bersama Isfam dan teman-teman semua adalah kita sepakat untuk bikin terus bakso saya Mbak ya, Dok ya. Iya. Agar yang
kucing-kucing jalanan yang tidak ada yang belain nih, ada yang belain. Iya, betul. Kalau jangan khawatir buat klinik-klinik lain, ya, karena kucing, anjing yang berpemilik, yang duitnya banyak, nggak akan ikutan baksos lah, ya. Iya. Baksos itu ditujukan buat orang-orang yang nanti butuh, yang sedang kesulitan mungkin, atau nanti mau steril anjing kucing di sekitar wilayahnya. Tapi teman-teman yang mampu jangan pakai baksos ya. Iya. Kayak saya mampu nih, mampu gila, jangan pakai kuota baksos. Iya. Saya ditawarin, saya nggak pakai. Mendingan teman-teman lu yang lain. Kenapa? Bang Doni kok nggak pakai? Nanti saya coba nyisihin duit aja sedikit. Lama-lama tetap dikit. Karena aku pakai terus beli cat food. Gitu Mbak John. Iya, betul. Bang Doni, saya ada satu pertanyaan nih Bang Doni. 10.000 ya? Satu pertanyaan 10.000, oke? Oke, baiklah. Sekiranya Bang Doni ini berpengalaman dalam rescue, berhubungan dalam bidang rescue ini juga harus bersinggungan dengan bidang hukum. Apakah apa kendala dalam bidang hukumnya di Indonesia, terutama di Indonesia yang kita tahu notabene ini hukum untuk masalah kehewanan ini masih sangat minim ya Dok ya. Bagaimana Dok Bang Doni itu menyikapi hukum-hukum ini kalau harus rescue dan harus bersinggungan dengan hukum? Iya, ketika ada kasus penganiayaan hewan, yang pertama saya pikirin adalah gimana saya caranya dapat duit. Iya, karena nggak ada pelaporan kasus penganiayaan hewan nggak pakai duit. Betul. Lapor polisi gratis. Habis itu lu mau apa? Mau laporan lu cuma sampai di meja. Iya benar-benar. Gua nggak bilang polisi minta duit, nggak. Iya. Gue nggak bilang jaksa minta duit, enggak. Tapi lo kira mondar-mandir ke Medan bayarnya pakai daun pisang. Iya bener ya Bang, bener. Terus gue nginep, oke gue bisa nginep di rumah teman. Lah, masuk gue numpang makan di tempat dia, udah ngabisin air, sabun, sampo, Iya. makan numpang dia, kurang ajar. Orangnya rela, orangnya rela, oke. Lalu apa? Mondar-mandir gue dari rumah dia ke polsek, emang di polsek langsung beres? Enggak. Kayak kemarin kasus jagal kucing, ternyata gue harus stay 10 hari. Oh iya, di Medan ya Bang ya? Bawa baju cuma baju salin doang satu, rencana besok pulang. Ternyata si pelaku kabur. Kita paranin rumahnya hilang. Tapi belum dinyatakan buron karena belum ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana cara gue mendorong polisi agar yakin bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini sebagai tindak pidana lalu ditetapkan sebagai tersangka? Itu tugas utama gue. Ya. Gue bukan lawyer. Tapi pengetahuan tentang hukum, gue rasa gue ada bekalnya. Nah, ketika berdebat dengan polisi, acuan-acuan, terus jurnal-jurnal itu kita pakai semua. Seringkali polisi itu harus mematahkan kalian supaya nggak jadi lapor, supaya mereka nggak repot. Karena kalau udah jadi LP, mereka harus menindaklanjuti bagaimana LP-nya, jadi atau tidak. Dan itu butuh waktu. Oke. Buat teman-teman ketahui bahwa satu alokasi laporan tindak pidana itu hanya mempunyai anggaran Rp700.000 dari pusat. Jadi kalau ada kasus pembunuhan, itu budgetnya cuma 700.000. Pencurian sepeda motor 700.000 untuk penyelidikan. Bagaimana caranya gue nangkap orang ini yang kabur ke Jambi? Gue tahu dia kabur ke Jambi, gue tangkap dia di rumahnya, dia belum dinyatakan sebagai DPO, gue nggak bisa nangkep. Kalau gue tangkap, gue seret, gue nyulik orang, salah gue. Gimana caranya dorong, bahkan sampai perlu forensik datangin dokter independen, datangin dinas dokternya, kumpulin semua, visum. Gimana caranya visum luar dulu nih, kucing yang palanya udah dipenggal, udah dibakar, ciri-cirinya udah hilang. Kita uji morfologi bentuk kepala, ada yang panjul, ya, kita cocokin dengan fotonya dan lain itu. Polisi kita yakinkan bahwa kita siap memberikan tes DNA. Kalau perlu tes DNA kami siap. Unair sudah siap nampung. Kita punya dokter hewan forensik terbaik se Asia Tenggara, adanya di Unair. Dokter Bilkis. Beliau siap bantu. Beliau juga yang membantu saya ketika kasus kucing dicekokin ciu. Yang kata polisinya air kelapa, setelah kita otopsi ternyata ditemukan alkohol. Akhirnya polisinya diam. Lalu lanjut kasusnya. Coba kalau kita nggak punya kenalan,
untuk forensik. Habis perkara itu, tutup langsung. Oke. Tas ketahuan bohong, tersangkanya ditendang. Salah lu bohong. Saya giniin, masa Bapak senior penyidik mau percaya pernyataan dari tersangka? Pernyataan dari tersangka adalah info, Pak, bukan fakta. Fakta itu adalah bukti ilmiah, bukti otentik yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium, bukan di forum. Betul. Mohon maaf, saya harus menguliahi Bapak yang senior untuk mengingatkan Bapak supaya tidak supaya tidak salah langkah. Iya. Nah, enaknya karena saya independen, kalau ngebacot juga enteng kalau sama iya, polisi. betul. Ya kan? Saya bantu, Bapak harus buktiin. Bapak nggak usah buktiin, saya bantu Pak buktiin. Saya punya kenalan forensik di sini. Saya punya kenalan di sini. Bapak butuhnya mana? Tunjuk aja, saya buka jalan. Padahal sih belum kenal. Gila aja dulu, ya kan? Ya iya, terus mau di sini kontak kenal ternyata buku jalan jalan. Emang semesta akan bekerja bersama kalian ketika kalian melakukan kebaikan. Setuju, tepuk tangan buat Bang Doni. Saya ke Medan kemarin berangkat cuma bisa berangkat beli tiket, pulangnya nggak tahu. Akhirnya Abang bisa pulang kan? Alhamdulillah dipulang. Alhamdulillah dipulangin bareng Medan. Pulang. Jadi saya percaya bahwa semesta akan bergerak bersama kita. Mungkin kalian tidak diberikan anugerah yang berlimpah-limpah, tapi akan diberikan secukupnya yang kalian minta. Kebetulan kalau nanti terima berlimpah, alhamdulillah. Ya, bonus buat kita ya, Bang. Saatnya membantu lebih. Iya. Jangan cuma dikip doang, buat check in, buat clubbing, layapan sama kambing. Clubbing, layapan sama kambing, kita bisa main sama kambing. Oke Bang, satu lagi pertanyaan. 10.000 lagi. 20.000 ya. Bagaimana perasaan Abang menjadi seorang public figure yang terkenal di dunia kehewanan ini? Kagak mau Mbak, gua kalau bisa andu gua kagak mau gua. Nah lo, kok gitu? Bang tolongin dong, kagak bisa lo, payah lo kagak. Mencret, gua juga lagi berumur hutang. Lu suruh gua nge-rescue mulu, nanti anak-anak gua makanya kagak teratur gimana. Lu cuma tahu lapor ke gue harus respon. Shelter gue mesti nampung, lo kagak tahu kan luka-luka gue berapa ya? Sebulan gue 150 juta mesti nyari duit. Nah itu dia. Juta. Ya. Kemampuan unit usaha gue nyari duitnya cuma 60 juta. Kemana yang 90? Lo pada kagak mau tahu kan? Betul. Walaupun musik gue ngepet, sebenarnya babi ngepet tuh gue. Sawangan tuh Iya. Bang. Sawangan tuh. Babi ngepet gue. Cuma salahnya gue ngepet ke orang-orang yang punya utang. Gue gesek-gesek utangnya pindah ke gue. Jadi shelter Abang ini kita bisa nitip nggak sih? Enggak. Di shelter Abang? Enggak, kalau mau ambil alih boleh. Gue kasih. Dengan beratus-ratus anjing itu. Take over, silakan. Kalau gue sih kalau jujur aja, kalau sampai di titik ini, gue mau jadi orang biasa aja. Gue mau kantoran, 9 to 5 tidur nyenyak. Punya shelter itu teman-teman sebaiknya jangan bangun shelter. Kalau belum punya jangan bangun, karena lo akan dibawa ke dimensi lo harus waras atau lo gila sama fame. Lo kalau gila sama fame, lo akan jadi orang yang merasa angelik, lo orang lain salah, lo paling benar sendiri. Itu repot. Tepuk tangan dong buat Bang Doni. Pelajaran nomor 1, jangan membangun shelter ya Bang. Jangan bangun shelter ya Bang. Rajinin steril aja. Iya, steril aja daripada bangun shelter. Sama tegakin hukum. Hukum kita gebir aja terus. Jadi lo macam-macam sama kucing, gue bawa ke ranah hukum lo. Alah kucing doang, emang bisa diperkarain. Gua tantang lo kerjain, gua videoin, gua hajar. Tepuk tangan buat Bang Doni, ayo. Biar orang kapok bahwa cuma kucing doang. Oh ternyata gara-gara kucing orang di penjara. Ini si kasus jagal kucing. Jagal kucing ya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun nih. Gue bikin 8 tahun nih total. Dia pasal berlapis. Gara-gara kucing doang dia bisa ditahan 8 tahun. Dia waktu kabur siap-siap dikeluarin DPO. Wah, gue seneng banget kalau dia kabur. DPO. Nih, DPO, daftar pencarian orang alias buronan. Karena apa? Karena bunuh, karena nyuri, bukan karena nganiaya kucing. Betul, setuju. Yes. Wah, saya bisa laporin kan? Semua orang bisa laporin, nggak cuma saya doang. Laporin. Polisinya ngeyel, bawain lawyer. Wah, lawyer bayar, cari lawyer yang pro bono. Banyak teman-teman kita penasihat hukum yang mau mendampingi. Yang penting kuat bukti, kuat saksi. Kalau saya, kalau ada waktunya, ada tenaganya, saya siap bantu. Tapi kebetulan saya mesti ngojek.
Saya mesti narik, saya mesti menghidupi shelter. Betul. Kalau ngikutin ego kemana-mana saya pegangin kasus, tapi ngapain megang 100 kasus tapi nggak selesai. Buat saya mendingan megang 3 tapi tuntas. Ada 2 kabar baik dari buat teman-teman semua. Nah. Kasus jagal kucing sebentar lagi masuk ke berkasnya ke kejaksaan. Alhamdulillah. Bentar lagi pelimpahan P21. Dia sudah dinyatakan tersangka dan masih tetap ditahan. Alhamdulillah. Ditahan. Kebetulan kita punya kenalan yang ada di Kejagung. Oh. Jadi jaksanya kita kunci supaya nggak main-main. Pakai apa tuh Bang kuncinya? Gembok. Ya, terus yang kasus kucing ciu Ya. sudah kembali dilimpahkan ke kejaksaan. Alhamdulillah, itu sangat-sangat Itu mondar-mandir terus tuh dari 2018. Mondar-mandir. Sorry, 2019 mondar-mandir bekasnya. Akhirnya kemarin final sudah masuk di kejaksaan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini vaksin kita beres, pandemi udah mereda, ditambah lagi berita bahwa penjahat-penjahat pada hewan ini jeblos masuk penjara. Tepuk tangan buat Bang Doni. Yes. Karena buat saya dan teman-teman semua, hukuman mau cuma 2 hari, Ya. mau 2 tahun, Betul. mau 20 tahun, nggak masalah. Yang penting di depan hukum, dar Anda bersalah. Betul. Ketuk Setuju. palu Tepuk Anda tangan lagi bersalah. dong buat Bang Doni dengan effortnya, usahanya. Ya, jadi kalau berani jangan sama hewan. Beraninya sama Bang Doni aja deh. Gua sini. Bang Doni aja. Kalau berani jangan sama hewan, berani sama teman gua dong. Boleh. Oke Bang Doni, terima kasih Bang Doni. Ibu mana? Iya di belakang. Oke, selanjutnya kita ada ini dokter muda terbaik kayaknya di Jakarta ya. Karena sudah banyak cabangnya, sudah terkenal juga. Siapa yang nggak kenal Radia Pet RK? Siapa yang belum kenal ya? Ada tunjuk tangan, boleh dibuka dulu maskernya. Ini Dokter Radian ya, tepuk tangan untuk Dokter Radian. Kalau bertemu di jalan boleh disapa. Pertama kali ketemu dokter Radian nggak nyangka dokter Iya, sangat mudah sekali ya. Dan dokternya ini jomblo loh. Ayo yang live IG, ayo di IG siapa? Apa? Saya juga. Saya juga. Live yang di IG, ayo ini dokternya jomblo. Ayo. Najam Wirojono. Iya. Sekarang belum. Oke, sekarang kita mau tanya pendapatnya Dokter Radia nih. Bukan ya, tapi lebih kepada sterilisasi dari segi medis. Apa prosedurnya, manfaatnya terutama, tapi dari segi medis Dok ya. Manfaat terutama yang pertama dulu ya Dok, manfaatnya apa manfaat sterilisasi itu? Oke, baik. Sebenarnya hal ini saya yakin semua yang hadir di sini pasti sudah paham. Karena datang membawa binatangnya pasti tahu binatangnya akan diapakan, persiapannya apa, dan dampaknya nanti bagaimana. Jadi rada serius sekarang ya. Ketawa aja Dok. Jadi kalau kita berbicara tentang steril, mungkin bagi yang masih awam, steril itu intinya membuat si binatang itu jadi mandul. Jadi kalau yang jantan dia tidak bisa membuahi, jadi nggak bakal dicari-cari ini ibu bapaknya kucing betina nantinya. Iya. Betul. Jadi kalau yang iya betul. Jadi kalau yang betina dianya tidak bisa bunting, meskipun terkadang setelah disteril masih bisa kawin, tapi dia tidak akan bisa bunting. Itu Ditekankan, masih bisa kawin tetapi tidak bisa bunting. Nggak bisa bikin anak, betul itu ya kawan-kawan. Keluarga Isfam, ayo dengarkan. Kucing yang sudah steril nomor 1 tidak bisa hamil tetapi masih bisa kawin. Bisa bikin enak, nggak bisa bikin anak. Oke, nomor 1 dicatat. ya tadi Nomor kadang 2. kan banyak yang tanya Iya. kenapa sudah disteril kok masih bisa kawin. Nah itu dong. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kawin kan pengaruhnya dari efek hormon yang ada dalam tubuh. Pada beberapa kucing yang disteril, posisi dia belum pernah dewasa kelamin tidak akan kawin. Oke. Kecuali yang sering kali kita jumpain terjadi pada dogi. Oh, Khususnya gitu. dogi yang dia dipelihara dalam jumlah banyak, dia melihat aktivitas temannya. Jadi dia copy paste. Copy paste. Oh anjing kucing tuh Itu sering pelajaran kali lagi terjadi. ya. Ternyata anjing kucing bisa copy paste. Teman-temannya nggak pernah begitu, tapi dia begitu berarti ngeliat ownernya. Iya, Bisa jadi. nalo. Kok lihat ownernya ya? Nah, Makanya ada di bawah anjing dalam kamar.
Terus dok, terus. Jadi itu tuh tujuan dari steril. Terus manfaatnya apa? Iya. Yang pertama yang jelas untuk menekan populasi. Betul, nomor satu ya dok ya. Nomor satu untuk menekan populasi. Apa pentingnya sih? Apakah ketika kita steril akan punah? Iya. Jadi ketika kita memutuskan binatang apa yang akan kita steril, kita pasti melihat berbagai faktor, khususnya jumlah populasi yang ada di lingkungan sekitar. Betul. Kucing adalah salah satu binatang yang populasinya paling banyak dan paling cepat yang ada di lingkungan masyarakat. Mau tidak mau, ketika populasinya dia meningkat, potensi konflik dengan masyarakat akan semakin tinggi. Betul. Itulah salah satu penyebab kenapa banyak kasus kucing dipukul, kucing dibunuh, kasus-kasus penganiayaan terhadap binatang. Nah, karena di sini. betul. Yang kedua, ketika populasi meningkat, potensi penularan penyakit dari binatang ke manusia juga lebih tinggi. Apalagi di lingkungan-lingkungan yang padat penduduk dan lingkungan yang tidak ramah atau lingkungan yang tidak bersih. Betul. Pasti potensi penularan penyakit juga lebih tinggi. Steril bisa mengurangi resiko penularan penyakit dari binatang ke manusia karena populasinya kita tekan. Oke. Contoh penyakit apa sih yang bisa ditularkan dari binatang ke manusia? Yang pertama yang jelas rabies. Jadi kita harus mempertahankan Jakarta bebas rabies. Kita dukung program-program dari dinas untuk mempertahankan Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, untuk tetap bebas rabies. Yang kedua, penyakit toksoplasma. Toksoplasma. Oh, itu udah sering jadi momok ya. Iya, betul dok, betul. Malah terkadang ada yang mengkambing hitamkan kucing sebagai penular tukso, padahal kucing bukan satu-satunya sumber ya. Semua kucing bisa menularkan, kecuali kucing yang memang sakit tukso. Oke. Yang ketiga, penyakit kuning juga bisa, meskipun antara utamanya tikus, kucing bisa menderita, anjing bisa menderita, yang bisa menularkan ke manusia. Oh gitu Kalau dok. tikus kan tidak mungkin dipelihara, Iya, kecuali mungkin Mbak Ajeng. Enggak. Geli. Jadi gitu. Kalau jadi kita pengendaliannya dengan binatang yang memang akrab di lingkungan kita, termasuk binatang peliharaan kita. Terus tujuan yang lain apa? Kesehatan buat binatang yang disteril. Kesehatan yang seperti apa? Yang pertama, khususnya untuk binatang atau kucing anjing yang tidak dikawinkan. Oke. Tidak dikawinkan sangat beresiko, mereka akan mengalami gangguan kesehatan yang berhubungan dengan gangguan reproduksi. Contohnya apa? Infeksi rahim seperti piometra, radang payudara atau mastitis, dan berbagai masalah gangguan yang berhubungan dengan hormon reproduksi. Sering kali terjadi. Jadi steril kita bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut. Dampak yang lain apa? Ini sangat bermanfaat juga buat kita, bagi kita yang risih dengan kucing-kucing yang suka spraying atau betul sembarangan. Betul. Steril bisa mengurangi, bahkan hilangkan intensitas pejantan buat pipis sembarangan atau spraying. Atau kita yang melihara kucing di rumah yang kita bebaskan biar nggak gampang keluyuran. Betul. Biar dia nggak berkeliaran kemana-mana, dia stay di rumah terus. Lebih baik di steril. Betul dok. Dan yang terakhir, dia lebih sehat, nafsu makan lebih meningkat, jadi lebih mudah gemuk. Nah, Lucu ya dok kalau gemuk ya. iya. Lucu gemoy gitu ya dok. Udah steril ya bun? Gitu dok. Lalu kalau ini juga ada kegiatan vaksinasi rabies ya dok. Nah kalau vaksinasi rabies itu manfaatnya apa sih dok? Yang jelas kalau namanya vaksinasi rabies, kalau di manusia imunisasi. Imunisasi ya. Kembali lagi ke tujuan imunisasi atau vaksinasi, biar dia kebal, biar dia punya tentara di dalam tubuh. Oke. Jadi ketika ada ancaman penyakit rabies datang, mereka sudah punya antibodinya. Harapannya sampai tidak timbul wabah atau gejala rabies. Sehingga binatangnya sehat, manusianya juga sehat. Gitu dok. Oke. Nah kalau untuk prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum dan sesudah steril itu apa ya dok ya?
Oke, baik. Melanjutkan yang tadi ya. Iya. Jadi kalau prosedur untuk sterilisasi, karena sterilisasi itu prosedur pembedahan, namanya pembedahan pasti ada pemberian obat bius. Iya. Jadi yang namanya obat bius itu kategorinya obat keras. Iya. Pasti ada efek samping, ada kemungkinan kematian pada individu-individu yang memiliki gangguan organ dalam. Itu pasti ada. Di manusia pun resikonya sama. Iya, betul. Idealnya ketika kita ingin mensterilkan binatang kita, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memastikan binatangnya itu sehat. Cara memastikannya bagaimana? Yang pertama kita pastikan kita memberikan obat cacing rutin untuk pencegahan. Yang kedua, melakukan vaksinasi. Vaksinasi itu sangat penting. Kenapa? Karena namanya operasi, pos operasi pasti imunitas tubuh turun. Kita tidak tahu potensi penyakit yang ada di lingkungan kita, termasuk potensi penyakit yang dibawa oleh binatang-binatang liar. Jadi untuk mencegah agar binatangnya pos operasi tetap kondisinya sehat, tetap stabil, tidak tertular penyakit, baiknya sebelum dilakukan tindakan sterilisasi harus sudah dalam kondisi tervaksin. Jadi vaksinnya maksudnya vaksin rabies, Dok? Tidak harus rabies, khususnya penyakit-penyakit potensial yang sangat berbahaya bagi mereka. Contohnya apa? Anle, rhinotrakeitis, kalisi, chlamydia. Iya, Itu baiknya sudah dilakukan. Lantas biar lebih aman lagi bagaimana? Sebelum tindakan pembiusan dilakukan pemeriksaan darah. Oh, pemeriksaan darah ya, Dok ya. Terkadang dari pemeriksaan fisik kita sudah pastikan kondisinya sehat, tapi kita tidak tahu kondisi dalam tubuhnya seperti apa. Makanya kadang ada beberapa kasus yang dinyatakan sehat, setelah dilakukan pembiusan dianya lewat. Bisa jadi salah satu pemicunya karena ada gangguan organ dalam, khususnya hati atau ginjal, itu yang paling sering. Jadi bagi teman-teman yang memang khawatir tentang kesehatan binatangnya sebelum tindakan steril, baiknya dilakukan pemeriksaan darah. Cuma kendalanya memang pemeriksaan darah terkadang biayanya lebih mahal dibanding tindakan operasi. Iya, betul. Makanya banyak yang lebih memilih tidak melakukan pemeriksaan darah. Tapi lebih baik lagi kalau memang tidak dilakukan pemeriksaan darah, ya sebelumnya dikasih obat cacing rutin, dikasih makanan atau nutrisi yang baik agar dia kondisinya tidak kurus, dan juga dilakukan vaksinasi terlebih dahulu. Terus terkait pemuasaan, banyak orang tanya kenapa di dokter A wajib puasa, di dokter B tidak diharuskan puasa. Nah, kalau di RPC diwajibkan nggak, Dok? Kalau di tempat kami tidak diwajibkan. Oh, tidak diwajibkan ya? Alasannya, karena di tempat kami ada beberapa jenis obat bius, ada beberapa obat bius yang tidak menimbulkan efek samping terjadinya muntah. Tujuan dari pemuasaan adalah untuk menghindari agar binatang yang akan dilakukan prosedur pembiusan tidak timbul gejala muntah. Nah, di sini kita menyiapkan obat bius yang tidak menimbulkan efek samping muntah, karena banyak juga yang datang karena baru rescue, otomatis tidak dipuasakan. Jadi kita menyediakan obat bius yang tidak menimbulkan muntah. Biasanya kalaupun datang ke tempat kami, pasti kami akan menanyakan apakah sudah dipuasakan atau belum. Kalau memang ternyata dia belum dipuasakan, kita akan menggunakan obat-obatan yang memang aman, tidak menimbulkan efek muntah. Jadi seperti itu. Berikutnya, Dok, kira-kira persyaratan dari hewannya itu apa, Dok? Persyaratan itu sendiri? Syaratnya yang pertama yang jelas harus sehat. Sehat, termasuk tidak kutuan dan jamuran ya, Dok ya? Kutu sedikit boleh. Tapi kalau banyak tidak. Jamurnya banyak ya, Bang ya? Kutu dikit, jamur banyak boleh nggak, Dok? Kalau banyak itu boleh. Kalau jamur shiitake itu mah enak. Kalau kutu banyak, kenapa? Dia bisa picu anemia. Sementara namanya prosedur pembiusan, pembedahan pasti ada resiko darah keluar. Kalau dia posisi sudah anemia, dioperasi, ya takutnya malah nanti makin anemia, membahayakan nyawa. Yang kedua, kutu juga berpotensi membawa penyakit lain. Contohnya apa? Cacing dan parasit darah. Jadi memastikan bebas kutu tujuannya lebih ke situ, menghindari dia anemia, mencegah atau
menghindari dia bawa penyakit lain yang tidak terdeteksi secara pemeriksaan fisik. Terkait jamur, jamur memang salah satu penyakit yang bandel. Kenapa dibilang bandel? Kadang kita sudah merawat dengan baik, tapi kenapa timbul-timbul terus? Karena faktor jamur kan banyak. Bisa dari lingkungan yang lembab, atau dia memang suka tiduran di tempat yang lembab juga bisa micu jamur. Tapi untuk kasus-kasus yang jamurnya dia parah, baiknya atau tidak disarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Kenapa? Salah satu faktor yang bisa membuat jamur tumbuhnya cepat atau banyak di badannya dia adalah ada penyakit lain yang membuat imunitas dia turun. Bisa jadi dia jamuran banyak, sebenarnya bukan cuma jamur doang, tapi ada penyakit lain yang sedang menyerang si kucing atau anjingnya. Jadi baiknya kalaupun memang jamuran parah, depending dulu. Oke, baik. Lalu dok, kalau berat badan gimana dok? Untuk masalah berat badan, berat badan yang penting ideal. Ideal itu seperti apa? Kalau kita berpatokan berat badan minimal berapa, kita tidak adil untuk anjing-anjing ras kecil dengan ras besar. Pasti akan berbeda. Oh iya betul. Kucing pun sama. Jenis kucing domestik, Manskin, Maine Coon pasti memiliki standar berat yang berbeda. Jadi kalau kita mau melihat apakah layak apa tidak, beratnya ideal. Melihatnya dari mana? Paling ini posisi kalau semisal yang long hair harus posisi rambutnya itu basah. Jadi akan terlihat lekukan badan. Oh, maksudnya dalam keadaan basah dilihatnya gitu ya dok? Kalau untuk yang rambutnya panjang. Paling mudah yang pertama kita lihat adalah ruas tulang rusuk. Ideal setidaknya maksimal 2 tulang rusuk yang kelihatan. Kalau lebih dari 2 berarti dia kurus. Paling mudahnya seperti itu. Terus paling mudah. Berarti jomblo terus. Jomblo lagi. Kebetulan jomblo semua nih. Jomblo di sini nih. Cuma Bang Doli doang nih. Enggak ada, ini buntutnya udah 2. Bang Doni buntutnya udah 2. Begitu. Terus yang selanjutnya syaratnya adalah cukup usia. Nah, sebenarnya usianya tuh dok. kecil dioperasi bisa, disteril bisa, cuma lebih berbahaya, resikonya lebih tinggi. Kita menyarankan tindakan operasi atau steril dilakukan ketika dia mendekati usia dewasa kelamin atau sudah pernah dewasa kelamin. Maksudnya apa tuh dok? Usia berapa dewasa kelamin itu maksudnya udah tuh menunjukkan tanda-tanda birahi. Oh gitu. Genit-genit ya dok. Ada sedikit perlakuan. Ada sedikit perbedaan perlakuan pada kucing-kucing domestik atau anjing-anjing domestik ya dibanding yang ras atau mix. Karena pada yang jenis-jenis domestik ada kecenderungan mereka birahi dini. Kita pantasnya cepat ya bang. Saya sih. Iya gitu. Terkadang normalnya kucing-kucing itu mulai dewasa kelamin di usia 1 tahun. Oke. Tapi yang aneh dan memang terjadi, kita sering menjumpai kucing-kucing usia 4 atau 5 bulan sudah buntu. Sudah hamil betul. Nih Bunda Ade anaknya. Ada Iya, kan? tapi kecil Anaknya 4-5 bulan udah hamil. Iya, Baron aja udah steril tuh ya. Kalau Baron belum steril udah main TikTok Baron tuh. Baron main TikTok tuh di handphone papanya. Begitu. Semisal memang usia, kalau dulu biasanya kalau datang ke dokter hewan disyaratkan minimal 10 bulan. Kalau Dulu. Karena sekarang semakin dini pernikahannya, perkawinan dini. Standar untuk minimal usia diturunkan biasanya 7 bulan. 7 bulan. Tapi untuk yang usia-usia di bawah 7 bulan memang ternyata dia sudah pernah hamil atau memang sudah pernah birahi diperbolehkan. Yang penting kondisi tidak kurus. Tidak kurus dan sehat tentunya ya dok ya. Betul. Terus untuk usia-usia senior, terkadang ada juga yang ingin steril binatangnya di usia-usia senior. Iya. Senior tuh umur berapa ya dok ya? Kalau di manusia udah kakek nenek ya. Kalau di Jadi kucing? kalau di kucing atau anjing usia 17. Makanya banyak makanan-makanan tulisan 17 itu buat
kakek nenek. Oh. Kalau untuk usia-usia 17 baiknya dilakukan pemeriksaan darah terlebih dahulu, itu wajib. Karena resikonya lebih besar dibanding kitten atau papis. Oh seperti itu ya kawan, keluarga Islam ya. Jadi bisa disimpulkan ya dok, yang pertama harus sehat, dihimbau sudah vaksin ya dok, dan obat cacing, dan cukup umur itu ya dok ya. Ya baik dok, kita ada pertanyaan ini beberapa yang masuk ya, masalah sterilisasi. Pertanyaan yang pertama ini adalah ngaruh nggak sih dok yang namanya sterilisasi itu terhadap kesejahteraan hewan? Boleh Bunda De Herlina sama Bang Don menjawab. Saya dulu deh, saya mau pulang soalnya. Iya. Saya ditungguin teman saya mau ke tempatnya balik. Kalau dari sisi kami, sterilisasi jelas sangat mempengaruhi kesejahteraan hewan karena banyaknya overpopulasi di berbagai tempat ini memicu gesekan dengan lingkungan. Gesekan dengan lingkungan ini akan mengakibatkan perlakuan-perlakuan yang tidak patut kepada hewan. Tidak patut ini termasuk pengusiran yang tidak tidak manusiawi gitu ya. Tidak disingkirkan dengan baik, tenduang, siram air panas, macam-macam seperti itu yang berujung pada pelanggaran hak hidup mereka. Jadi kalau semakin terkontrol jumlahnya, saya rasa gesekan akan semakin minimal dan tindakan menganiaya akan semakin berkurang potensinya. Walau begitu, walaupun nanti pada jumlah populasi yang terkontrol bukan berarti sudah bebas. Tapi ini tugas kita untuk mengawal perundangan yang bisa mengakomodir dengan kesejahteraan hewan. Kira-kira begitu. Saya sekalian izin pamit teman-teman semua ya. Saya mau belanja cabai dulu. Biar mulut saya tetap pedas. Pamit ya. Terima kasih Bang Doni. Panjang umur, nanti kita ketemu lagi. Jangan meninggal dulu ya Mbak. Program-program berikutnya ya Bang Doni. Terima kasih. Beri salam untuk beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Doni ya. Sampai ketemu Bang, sampai ketemu. Hati-hati di jalan. Nah, untuk Bunda Herlina, apa sih menurut Bunda sterilisasi itu mempengaruhi nggak sih tetap terhadap kesejahteraan hewan? Pasti ya, kalau misalnya kesejahteraan hewan itu kan, kalau di kita ya sebagai rescuer itu yang pertama adalah bagaimana mereka tetap sehat dan juga tetap makan, ya kan, itu yang paling utama. Kesehatan itu nggak cuman ya tadi yang tadi Dokter Radian bilang ya, ada vaksin, ada ini itu ono-ono gitu ya. Kalau orang tuh nganggapnya bahwa wah ini dia rescuer, kita taruhin aja nih kucing atau anjing. Ya nggak gitu juga, ada prosedurnya, ada juga apa yang kita harus lakukan itu kan banyak. Nah dengan sterilisasi artinya kita menekan populasi. Karena jujur, satu tempat, ya kan. Kalau misalnya tempatnya udah over, ya gimana mereka mau hidup tenang gitu loh. Kucing, anjing itu juga ada yang namanya alfa dan banyak kucing aku tuh yang pengen jadi alfa, jadi itu sering berantem di rumah. Walaupun aku udah relay, nanti mereka berantem lagi. Ada waktu-waktunya. Nah kalau misalnya semakin banyak, coba kebayangkan bagaimana mereka gitu. Rumah ini udah kayak apa gitu. Akhirnya kesejahteraannya juga harus dilakukan itu ya karena steril itu. Betul. Makannya jadi lebih bagus, kesehatannya lebih terjaga. Justru ada yang waktu itu Dokter Radian rawat ya dok ya sampai berapa bulan itu ya si Sky ya, yang aku bilang kirain cowok nggak taunya cewek dok. Ya, dok. Nah ini gimana? Itu dia kena flu sampai paru-parunya kena ya dok ya. Itu dirawat sama Dokter Radian dan alhamdulillah setelah steril malah kondisinya sekarang bagus banget dok. Tepuk tangan dong. Berarti sterilisasi itu sangat mempengaruhi kesehatan hewan ya. Udah lagi, udah nggak ini lagi, bahkan dia bisa main kadang keluar. Aku udah bilang kan aku selalu pakein kalung dua ya, yang satu kalung kutu takut kena jamur dan segala macam, yang satu lagi kalung pengenal, pengenal bahwa itu milik aku. Jadi ada klaneng gitu. Ya aku segitu aja aku masih bisa kecolongan loh kemarin ya kan, ada yang mati orangnya nggak ngomong sama kita. Tapi ya itulah kesejahteraannya itu ya seperti itu. Mereka lebih sehat, ya kan, walaupun nggak terlalu gemuk, ya, tapi kalau digendong itu berat. Kelihatannya nggak gemuk, beneran kelihatannya nggak gemuk. Tapi kalau digendong tuh abot itu istilahnya tuh. Tahu gitu kayak tulangnya tuh jadi gede gitu. Padahal aku temuin dia tuh udah
ini mata udah beleleran, waktu pertama kali ya, mata udah beleleran, ini udah leler-leler gitu. Istilahnya udah mata itu gini, bentar lagi mati kok. Aku jujur aja bentar lagi mati, tapi alhamdulillah, ya itu dia. Terus dirawat sama tim dokter Radian, hey dia datang, Sehat. ini dia nih. Kita beri tepuk tangan, kita sambut Mas Dharma. Mas Dharma ini adalah bekerja sama dengan Dokter Radian dalam membuka klinik ya Mas ya, klinik Radian Pet and Care. Dan luar biasa banget. Dan luar biasa loh Mas Mereka Dharma ini. berdua ini dua-duanya bukan pencinta kucingnya, tapi apa ya, mereka memanusiakan kucing-kucing. Tapi tepuk tangan dong untuk tim Kalau Radian nggak Pet ada and Care. mereka, mungkin aku juga masih kewalahan loh sekarang. Alhamdulillah loh. Berapa kucing kemarin ya kita steril 4 ya? 4 ya Mas Dharma ya, 4. Ini mau menyusul lagi tapi masih lihat kondisinya mereka, apakah sudah waktunya atau belum. Kalau belum waktunya aku juga belum waktunya tuh dalam artian bukan kondisi dia birahi atau tidak ya kan, karena kita udah saling informasi dan segala macam sudah lebih mengerti sebelum mereka birahi, bisa nggak gitu kan. Cuman problemnya adalah karena baru rescue, kita harus lihat kesehatannya. Pada saat dia mampu sudah dibius, dia yang tadi dokter Radian ceritakan bahwa entah tahu fungsi hatinya, fungsi ginjalnya, kita nggak pernah tahu karena rescue gitu kan. Begitu mereka sehat ya pasti aku kirim lagi ke dokter Radian. Tanggung jawabnya dokter, aku nggak peduli. Bun, colek dokter Radian. Colek dokter Radian. Iseng banget gitu dokter Radian gini. Aduh, mana Mbak Ade tuh kucingnya rewel banget. Gimana kucingku ya? Coba cerita nih, dokter Radian tahu nih gimana rasanya ngerawat kucing aku 4 biji, ya kan? 4 itu kayak apa tuh coba dokter? Kalau bercerita sedikit intinya Mbak Ade ya. Karakternya itu apa ya? Karena salah asuh kayaknya ya. Manja banget, tapi manjanya ke pemilik. Orang asing dia takut, tapi beberapa hari kemudian baru mau. Jadi kayaknya salah asuh memang. Dok, menjawab pertanyaan tadi, apakah mempengaruhi kesejahteraan hewan sterilisasi itu, Dok? Jadi masalah hubungannya sterilisasi dan kesejahteraan hewan, setuju dengan Mbak Ade, dengan Mas Doni tadi, Bang Doni. Mungkin mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia kesejahteraan hewan dibanding saya. Pada intinya memang salah satu tujuan sterilisasi adalah ingin membuat si binatang itu lebih sejahtera. Iya, betul. Kenapa bisa sejahtera? Padahal ada beberapa orang sih ini yang mempermasalahkan. Padahal kalau di steril itu kita mengambil haknya mereka untuk bisa kawin, jadinya tidak bisa kawin. Padahal setelah di steril, kalau dia udah pernah birahi pasti bisa kawin terkadang, karena pengaruh dari faktor hormonal. Terkadang kita lupa ketika kita memelihara binatang, kita tidak melihat faktor kemampuan kita dalam memelihara. Setuju. Kemampuan yang seperti apa yang sering diabaikan itu ada 2. Yang pertama, kemampuan kita menyediakan tempat. Betul. Yang kedua, kemampuan kita menyediakan kesehatan dari segi kebutuhan makanan ketika mereka sakit. Padahal ini jauh sekali terhadap aspek kesejahteraan hewan yang memang dibutuhkan oleh mereka. Kita kadang memikirkan hanya sekedar yang penting mereka bisa makan, kita bisa ngasih makan minum, dan ditaruh di kandang, tapi kita mengabaikan faktor kesejahteraan hewan yang lain. Padahal kita tahu kesejahteraan hewan itu ada 5 aspek. Nah, ini dia, Dok. 5 aspek nih. Ada aspek yang pertama, dengerin kita ya. harus mencukupi kebutuhan makan minumnya. Makan Yang minum. pertama. 1, makan minum. Yang kedua, kita harus menyediakan tempat yang layak buat dia. Tempat yang layak. 2. Yang ketiga, kita menjamin si binatang itu intinya tidak stres. Ketiga, tidak stres. Yang keempat, kita bisa menjamin kesehatannya. Jadi kalau kesehatan. kalau sakit ya dibawa ke dokter hewan. Jangan main dokter-dokteran. Betul. Setidaknya konsultasi. Betul. Yang kelima, biar mereka itu bisa bebas mengekspresikan tingkah lakunya. Mengekspresikan tingkah lakunya ya. Mengekspresikan seperti apa ya, tempatnya harus memadai. Mereka bisa lari-lari, tidak dikurung seharian. Kalaupun
tempatnya luas, kita harus mempertimbangkan aspek populasi. Kalau memang sudah padat, misalkan gini, kita hanya bisa menyediakan tempat luasnya segini. Tapi populasinya nambah terus. Ya mau tidak mau, kita harus mengadopsikan yang ada di dalam rumah. Biar populasinya berkurang. Betul dok. Tidak lagi kita berpikiran kita sayang ke dia, tapi sayang yang kita anggap sayang itu sebenarnya malah menyiksa mereka. Karena aspek kesejahteraannya kan berkurang. Betul. Jadi kita harus mulai berpikir ke situ. Jadi yang sudah mulai mensterilkan binatangnya, mulai dilihat lagi apakah setelah disteril mereka juga masih sejahtera atau tidak. Khususnya dalam faktor kita menyediakan tempat dan menyediakan kesehatan baik dari aspek makanan maupun ketika mereka sakit. Kalau memang ternyata tidak mampu dengan jumlah yang terlalu banyak, kita kurangi sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Dok, banyak sekali animal lover di luar sana. Kenapa mereka suka main dokter sendiri? Karena mereka bilang dokter hewan tuh mahal, dokter hewan komersil, nggak kenapa-napa tapi cek sini, cek sana, cek sini. Nah itu gimana tuh dok cara menyikapinya dok? Jadi gini. Jadi gini, kalau dibilang mahal itu sebenarnya relatif ya. Sebenarnya sekarang, apalagi sekarang dunia kedokteran hewan, semakin banyak masyarakat yang sudah tahu, sudah paham. Apalagi di daerah Jabodetabek, di pelosok-pelosok pun sekarang ada. Kalau dulu kan mungkin di Puskeswan, di beberapa kota besar hanya 1, 2. Sekarang kan sudah menjamur. Terkadang dalam jarak 1 kilo aja ada 2 sampai 3 dokter. Jadi bukan alasan lagi kita tidak ada tempat untuk konsultasi sebenarnya. Betul. Jadi kalau ke dokter hewan itu sebenarnya tidak hanya ketika binatang kita sakit, hanya sekedar konsultasi pun tidak ada salahnya. Terus terkait kenapa cuma datang ke dokter hewan diperiksa ini itu, binatang nggak bisa ngomong. Betul. Beda sama kalau manusia kan datang ke dokter, dokternya cuma tanya keluhannya apa yang dirasakan, kita nggak diperiksa, dokternya udah tahu sakitnya apa. Tapi kalau binatang kan nggak bisa ngomong. Terkadang owner menjelaskan dia itu keluhannya begini begitu, dirasakan binatangnya itu, karena owner tidak 24 jam bersama binatangnya. Terkadang ada sisi-sisi yang owner tahu dan baru ketahuan setelah dilakukan pemeriksaan. Betul. Itulah salah satu alasan kenapa setiap ke dokter diperiksa ini itu dari ujung kepala sampai ujung ekor ibaratnya, biar tahu sebenarnya apa yang dialami oleh binatangnya. Karena si binatang tidak bisa berbicara. Betul tuh, kalau keluarga Isfam, hewan itu tidak bisa bicara ya. Jadi yang lebih tahu adalah dokter hewan ya. Terus dokter mahal nggak sih? Dokter mahal gak sih? Bilang mahal relatif. Selama ini Mbak Ajeng cukup kalau menurut saya relatif ya. Cukup. Bunda mahal nggak? RPC. Ya, dokternya kemarin. Enggak. Justru malah yang paling saya suka adalah dokter Radian ini adalah salah satu dokter yang sangat pengertian. Artinya pengertian tuh begini, beliau dan rekan-rekannya seperti Mas Dharma juga, ya itu bisa memberikan bukan diskon tapi lebih kayak dispensasi. Apalagi buat kita yang memang rescuer gitu ya. Mereka tuh sangat mengerti gitu kan. Terus kalau misalnya memang ada hal yang harus kita bayar, ya memang itu adalah kewajiban kita. Betul. Gitu kan. Sekarang kita tanya, kita kalau ke dokter suruh cek darah, bayar nggak di laboratoriumnya? Laboratorium kan kebiasaan deh, di labnya. Iya kan, bayar. Ya sama ya, masa ya kucing atau anjing disuruh tes darah nggak nggak bayar ya dok ya? Emang itu labnya punya nenek moyangmu, iya kan? Jarumnya kamu tinggal ngambil. Jarum itu loh, jarum yang buat ngambil darahnya, suntiknya kan enggak. Segala sesuatu itu memang ada, dan itu adalah bukan apa ya kalau orang tuh bilang. Sama tadi seperti dokter Radian bilang, kan kucing sama anjing nggak bisa ngomong. Ya bener. Sekarang mana kita tahu kalau kita nggak tes dia panle. Nggak tes apa istilahnya virus-virus lagi yang lainnya. Emang
COVID iya, COVID aja colokannya kita bayar. Iya. Ayo, bayar nggak colokannya kemarin? Bayar, ya kan? Nah, yang belum nikah juga bayar kalau nyolok. Yang nggak bayar cuma pemilu doang. Iya benar, nyoblos ya Bun ya. Gitu loh. Artinya gini, apa yang dipakai oleh para dokter ini adalah hal yang memang harus dibayar. gitu Betul, loh. Kalau betul. dibilang mahal, saya bilang enggak ya. Tapi mungkin bagaimana kita berkonsultasi dulu pada Iya. akhirnya, sebelum akhirnya kita menyatakan mampu atau tidak. Ya ini yang aku bilang lagi. Kenapa kita harus steril? Ya karena di saat kita tidak mampu, kita tahu kapasitasnya. Sekarang nih saya tidak akan menambah hewan lagi, jujur. Iya. Kenapa? Karena menurut saya udah over capacity. Betul. Yang pertama, yang kedua, ini kucing aku juga kesehatannya takut tidak terjaga. Iya, Masih betul. ada berapa 6 kucing yang kena flu sampai sekarang belum sembuh. Kalau ditanya emang nggak ke dokter juga, tapi entahlah. Iya. Ternyata katanya memang cuaca dan virusnya itu kayak muter-muter ya dok ya. Itu adalah kesalahan saya. Iya. Aku harusnya memisahkan, tapi aku nggak tega. Ya kan, karena ruang isolasi itu cuma dia di kandang. Iya. Mana tega kita di kandang sendirian, dia iya. lama, berjam-jam, berhari-hari, karena nggak tega. Dilepas sehari, 2 hari, 3 hari aman, hari keempatnya kena. Iya betul. Itu yang terjadi sama kucingku. Makanya kita aduh salah gue. Tapi yang kayak gitu balik lagi ya kan, kita minta konsultasi ke dokter dan lain-lain. Iya. Kayak gitu. Jadi mahal atau tidaknya tergantung kita. Kalau kita nggak mampu ya makanya jangan melihara, tapi juga jangan menyakiti. Setuju. Tepuk tangan untuk Bunda Herlina ya. Kalau misalnya kita udah tahu nggak mampu, nggak suka, ya emang perlu kalian sakiti kan? Enggak. Iya. Apakah kalian perlu siksa? Kan enggak. Apakah mereka itu mainan? Bukan, mereka itu makhluk hidup. Punya rasa sakit, Iya. punya rasa lapar, punya rasa sedih. Sedih. Jangan sedih loh. Betul. Ya, Betul. jangan berpikir mereka itu tidak bisa merasakan. Semua kucing yang saya rescue, mereka bisa mengerti apa yang saya katakan. Tepuk tangan dong buat Bunda Herlina. Kalau iya, kucing, anjing semua bisa mengerti. Kalau saya bilang mau direscue, ada ya, namanya boba, gendut sekali itu, 8 kilo. Makanya saya tadi kaget, Mas Doni bilang husky beratnya 8 kilo, lah sama kucing saya. Itu tangannya dia busuk. Waktu datang itu dia minta sama saya. Saya bilang, kamu mau direscue? Dia tuh nempel. Kamu mau direscue? Oke, tunggu. Saya mau lihat kamu 2 hari ada di rumah saya. Maksudnya di luar itu. Kalau kamu selama 2 hari tetap di sini, kamu akan saya rescue dan saya akan bawa ke dokter untuk nyembuhin tangan kamu. Dan dia melakukan hal itu. 2 hari Bun di rumah. Dia maksudnya di halaman rumah. Iya. Terus dibawa akhirnya ke rumah sakit, ya kan, ke klinik, disembuhkan. Setelah sembuh dia bilang sama dokter yang bisa berbicara dengan hewan, aku mau di dalam. Aku bilang kamu boleh di dalam, tapi kalau di dalam ada 2 syarat. Iya. 1, nggak boleh nakal. Yang kedua, itu sudah banyak pendahulu-pendahulu kamu. Artinya kakak-kakak kamu yang sudah senior-senior juga di situ. Kamu nggak boleh galak, nggak boleh berantem sama mereka. Sampai detik ini tidak bohong ya. Sampai detik ini tidak pernah sekalipun dia mencolek kucing-kucing aku, mau yang kecil mau yang besar, tapi justru dia yang digaplokin sama kucing. Tepuk tangan dong. Wow, keren banget loh Bunda Artinya ini. mereka bisa mengerti, they feel, they know, they understand. Kenapa orang lain menyakiti mereka? Itu yang saya nggak habis pikir. Ada satu kucing yang saya rescue tapi mati ya dia memang, karena kondisinya sudah parah. Dipanggil sama orang tidak ada yang mau. Begitu saya datang, itu daerahnya di Cengkareng. Saya datang cuma bilang, halo sayang, anak mama, kenapa nak? Meong. Dengan tertatih-tatih dia keluar. Nanti saya akan share videonya, lagi diedit sama editor saya. Dia keluar dengan kondisi yang sangat parah, tapi dia berusaha keluar. Itu sampai yang nemuin, yang bilang ke saya, yang melapor ke saya itu sampai heran, kok dia mau keluar? Itu dipanggil-panggil sama saya nggak mau loh, mau dikasih makan atau apa, enggak. Dia langsung plek minta dipeluk, itu padahal kondisinya sudah busuk sininya ya, bau. Dia cuma minta dipeluk. Terus saya bilang, kenapa sayang, mau ketemu mama? Meong. Artinya dia mengerti.
Tepuk tangan buat Bunda Herlina. Wow, keren banget Jadi jangan pengalamannya pernah ya. menyakiti mereka ya. Jangan pernah sakiti Jangan pernah. mereka. Mereka tuh mengerti loh. Mereka tahu. Walaupun kita bilang sorry ya. Ini kita kata-kata saya kasar. Bangsat kamu ya. Mereka tuh ngerti loh. Oh, oke. Tapi mereka memaafkan. Betul. Itu yang luar biasa. Saya pernah tanya, mereka kesel nggak saya pernah marahin atau pukul pantatnya gitu. Kadang-kadang suka kesel ya, mereka ngerusak apa gitu, gitu kan. Tapi nggak kenceng. Katanya mereka tahu, tapi mereka nggak pernah marah sama mamanya. Mereka nggak pernah sakit hati. Mereka tidak kenal benci. Mereka tidak pernah kenal sebel sama orang. Mereka tidak pernah marah sama manusia. Mereka hanya kenal takut dan sayang kepada manusia. Tepuk tangannya, keren banget. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ini tapi Keren banget. kamu tahu nggak? Ini yang Istom belum tahu kali ya. Iya. Ini Coba, Mas Bunda. Dharma ini punya kucing luar biasa loh. Yang cuma ada 6 di Indonesia. Oh, bukan Apa nama lagi. jenis kucingnya Mas? Iya, jadi gini, kalau di dunia kucing mungkin kita punya porsi masing-masing ya. Jadi ada yang memang rescue, ada yang di pejuang untuk kesejahteraan hewan dan lain-lain. Nah, saya pun juga berjuang di wilayah itu, tapi saya juga tidak lupa untuk memperkaya Indonesia dengan beberapa kucing ras yang memang awalnya tidak ada di Indonesia dan sekarang ada di Indonesia, gitu. Jadi, Tepuk tangan buat Mas Dharma. jadi kalau teman-teman pengen tahu itu namanya Lingkoi. Lingkoi cat itu kucing yang mirip serigala. Iya, kucing mukanya mirip serigala dan mukanya kalau ngeliat mukanya itu mirip kera. Jadi itu memang kucing baru satu-satunya di Indonesia di kita. Mas Dharma. Tapi tetap Mas Dharma nggak lupa dengan kesejahteraan hewan-hewan Ya, betul. jalanan ya Mas ya. Betul. Dan semua kucing yang saya pelihara ini tidak ada yang diperjualbelikan. Oke. Jadi memang kita fokus untuk memperkaya Indonesia dengan kucing-kucing yang memang belum ada di Indonesia dan sekarang ada. Oke. Yang kedua itu ada Devon Rex. Devon Rex ini kucing yang mirip domba. Jadi dia memang kucing murni. Jadi ini nenek moyangnya Sphinx. Oke. Jadi kucing Sphinx itu dulunya berbulu keriting karena bermutasi genetik, Mutasi, iya. dibawa ke Kanada, kemudian dia bermutasi menjadi Sphinx. Iya. Nah, kucing Devon Rex ini juga sama, berkembang baik di tempatnya kami, dan ini memang kita dan bulan ini datang lagi 2 ekor lagi Devon Rex. Iya. Oh my god. Jadi kami Wow. memang juga fokus dalam mendevelop kualitas dari kucing Devon Rex dan Lingkoi sehingga nanti Indonesia juga bisa dikenal sebagai Indonesia punya loh Devon Rex yang berkualitas. Indonesia juga punya loh Lingkoi yang berkualitas seperti itu sih. Mas Dharma, sebenarnya pertanyaan saya sih sebenarnya Mas Dharma bagian dari Radian Pet and Care ya, sebagai orang yang berasal dari kalangan medis, dari kalangan pekerja biasa gitu, hanya kalangan animal lover. Apa sih tujuan Mas Dharma itu membangun bersama Dr. Radian Pet and Care ini gitu? Apa tujuannya gitu? Sebetulnya kalau dibilang tujuan, ya memang kita pada saat membuka Radian Pet and Care pasti punya tujuan. Satu-satunya tujuan pada saat saya bergabung dengan Radian Pet and Care, karena kan yang pertama kali punya Radian Pet and Care adalah Dr. Radian. Dikarenakan suatu hal yang membutuhkan develop bisnis dan lain-lain, saya masuk. Tetapi pada saat itu misi kita satu, bagaimana membuat dunia hewan ini orang tidak takut ke dokter hewan. Itu yang pertama kali. Tepuk tangan dulu buat Mas Dharma. Iya, mungkin teman-teman ISPAM juga sudah mengikuti kita bertahun-tahun berbarengan. Pasti sudah paham bahwa banyak kasus yang kita handle dari teman-teman rescuer. Kemudian banyak 1 tahun itu kita membagikan steril gratis itu minimal 500 ekor.
Wow, keren, tepuk tangan buat Mas Dharma. Kemudian dalam 1 tahun kita membagikan minimal 1.200 vaksin rabies gratis. Tepuk tangan. Ya, itu dari beberapa event yang kita dengan ISPAM, kemudian dengan dinas, kemudian dengan Animal Defender, Iya. kemudian ya banyak aktivis-aktivis hewan yang kita buat acara dan event berbarengan. Termasuk kita dengan ISPAM juga memelihara kemudian mensteril semua kucing yang di beberapa pulau yang terisolir. Iya. Kemarin di Cipir ya Mas ya. Iya, kita bareng-bareng bersama ISPAM, itu kita mensteril, kemudian kita juga mensuplai semua kebutuhan di Pulau Cipir. Tapi ini bukan dari programnya Radian sendiri. Iya. Kita bersama berkolaborasi dengan Animal Defender, dengan ISPAM. Iya. Tepuk tangan. Iya. Nextnya kita punya satu pulau lagi yang akan kita ada permintaan, yaitu Pulau Sabira ya, apa ya? Pulau yang memang paling jauh dari Pulau Seribu. Di sana ada populasi sekitar 45 sampai 60 ekor. Oke. Itu juga sudah mulai kita mau jadwalkan untuk ke sana. Keluarga ISPAM, kita tunggu ya. Boleh, ayo. Tunggu gebrakan kita selanjutnya dengan udah Elina mau ikut tuh dia tuh. Jangan lupa tunggu gebrakan kita ya. Dengan Care ISPAM, kira-kira di KPKP ikut gak ya? Pasti ikut. Ikut dong Pak, Bu, ayo ikut. Iya. Lalu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita dari Raden Pet and Care mempunyai mimpi. Di 2023 kita punya rumah sakit hewan. Dok, nanti ada rumah sakit hewan non pemerintah ya berarti ya. Iya, jadi di 2023. Amin, kita doakan ya. Amin. Iya, saat ini kita baru punya 9 cabang. Iya. Di tahun 2023 target kami 16 cabang. Tepuk tangan dong. Iya, 16 cabang dengan satu rumah sakit. Iya. Itu Mas, dulu sih. Kenapa sih Mas Dharma tuh cabang banyak di mana-mana tuh kenapa sih Mas? Oke. Soalnya cabang ini, kenapa sih Mas banyak cabang? Sebetulnya kami tidak pernah memikirkan, sejujurnya kami tidak pernah memikirkan, oh ini harus punya profit berapa, punya profit. Kami membuka cabang semata-mata atas permintaan cat lover. Wah, dan tepuk animal tangan lover. dong. Ternyata RPC Iya. sangat mengerti ya. Jadi kami berulang kali memang membuka pertanyaan terbuka di medsos. Pengen di wilayah mana, dan biasanya kami ikutin. Iya. Mana suara terbanyak kita ikutin. Itu jadi Siap. makin memudahkan animal lover ini menjangkau dokter-dokter hewan ya Dok ya. Iya, dan kami selalu pilih tempat yang pertama. Memang permintaannya banyak dari animal lover. Kemudian yang kedua, kami melihat juga yang paling wilayah populasi dokter hewannya nggak terlalu banyak. Oh iya. Iya, jadi kayak agak di ujung. Kemudian kenapa kita belum selatan? Karena selatan banyak banget. Karena selatan banyak banget, kita masih ada sih rencana di selatan, tapi memang kita dahulukan wilayah-wilayah yang Tangerang, kemudian kemarin kita buka Cikarang gitu. Kalau dimanapun seorang pemimpin negara aja pasti ada like dan dislike atau pro dan kontra. Iya. Apalagi hanya kita ya. Iya. Kita hanya ya kalau debu aja masih besaran debu sebenarnya kalau dibandingkan kami. Pasti banyak pro dan kontra. Kami tidak akan pernah menjawab pro dan kontra itu. Kami hanya akan menjawab dengan karya-karya kami. Karya betul, tepuk tangan. Ya PNK. Bun, kalau Bunda gimana tuh? Ih, ngapain sih ngambil kucing di jalanan, dibawa ke dokter hewan, buang-buang uang, tuh gimana tuh Bun? Gak usah jauh-jauh, gak usah haters, ibu saya aja ngomong kayak gitu. Jadi kayaknya itu hal yang udah biasa buat aku mah. Aku cuma bilang kayak gini, jangan bicara kayak gitu, nanti kalau denger anaknya ngerti, nanti dia nangis loh. Langsung ibu saya diem. Lucu ya. Ini kalau ngomong dibuka aja kacanya. Soalnya kayak kaca nako. Jadi
hal kayak gitu tuh adalah hal yang biasa aja. Ya kalau aku bilang sekarang udah lebih selektif ya. Iya. Jadi merescue pun juga harus selektif. Iya. Yang perlu direscue adalah kucing-kucing yang memang kondisinya sudah parah, ketabrak dan ditinggal sama yang nabrak ya. Aku rasa saya harus melakukan hal itu. Kalau ditanya, katanya kamu kerjaannya lagi nggak ada, kerjaannya lagi nggak banyak, sama seperti Mas Doni, jalan mah ada aja kalau misalnya kita mau. Betul. Jadi kita nggak perlu yang mengusik hal-hal yang kita tidak perlu usik gitu istilahnya gitu ya. Artinya pada saat nantinya ada jalan ya ada aja buat bayar, entah gimana caranya ada aja. Mau tiba-tiba bayarnya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tapi ada aja gitu. Artinya tetap ada asalkan kita punya niat yang tulus, itu yang pertama. Niat tulus ya. Niat tulus. Yang pertama itu adalah niat yang tulus. Yang kedua adalah kita benar-benar apa ya, kalau orang tuh bilang dari hati ya, itu kan kalau niat tulus ya. Tapi kita tuh apa sih kalau orang tuh bilangnya ya, aku tuh bingung mengekspresikan. Ikhlas kali ya Bun ya. Kalau ikhlas iya, ikhlas juga, tapi kita tuh kayak berusaha bahwa kan sekarang banyak ya, banyak manusia yang tidak mengerti tentang hukum, tentang hewan dan lain-lain. Dari ini sayang Mas Doninya udah nggak ada. Dari Mas Doni akhirnya terbuka sedikit demi sedikit, ya kan? Dari orang-orang shelter-shelter yang selama ini memelihara, merescue dan lain-lain, itu juga banyak informasi yang bisa kita dapatkan, banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Dari situ aja kita udah bisa menyadarkan 100 atau dari 100 1-2 orang itu sudah bisa menyadarkan, benar nggak dokter? Terbukti dokter Radian di rumahnya kucuk ada yang udah melek steril ya sudah Bun. melek. Artinya apa? Kalau kita nggak berjuang dari hari ini, Betul. ya siapa yang akan memperjuangkan? Jadi apa yang kita perjuangkan hari ini, saya yakin suatu hari nanti pasti akan lebih banyak lagi pejuang-pejuang seperti itu. Itu dia. Kalau sekarang mungkin Dokter Radian, Doni, saya, Mas Dharma, shelter-shelter yang lain sama-sama memperjuangkan. Tapi saya waktu pas lagi baru pertama kali masuk ke dunia rescuer, itu saya berpikir nggak mungkin lah ada orang yang mau pay attention with this gitu ya, memperhatikan dan lain-lain. Ternyata Banyak banget. Dan percaya atau tidak, di DM saya itu banyak banget yang minta tolong hewannya apa segala macam. Saya bilang saya bukan dokter, tapi untuk pertolongan pertama saya biasa udah konsultasi sama dokter-dokter. Akhirnya tahu, Mbak Dek pertolongan pertama, inget Dokter Radian, Mbak Dek pertolongan pertama kasih vitamin dulu, ya kan dok ya, kalau baru nge-rescue. Oke, saya kasih tahu, kasih vitamin, kasih ini. Artinya apa? Dari yang bukan dokter kita bisa menyebarkan virus itu. Itu dari mana? Dari dokter, ya kan? Dari tim medis, ya kan? Itu kenapa makanya jangan musuhan sama tim medis. Jangan musuhan, temenin, minimal pada saat nanti penanganan pertama dulu deh, ya. Itu kan paling penting ya, kayak P3K kita. Itu di rumah aku tuh sekarang udah banyak P3K. Karena apa? Karena dari dokter-dokter yang menganjurkan. Nanti kalau tiba-tiba dia luka, kasih ini. Nanti kalau dia ini, kasih ini. Ini nggak sembuh-sembuh, kasih ini gitu. Tapi bukan resep dokter. Itu kayak vitamin, pertolongan pertama. Kayak misalnya kadang-kadang namanya kucing atau anjing tuh suka jilat-jilat karbol atau apa. Itu kan pertolongan pertamanya apa. Ternyata dikasih susu, sama seperti manusia. Tapi susu yang seperti apa itu kan juga beda-beda. Nah, itu kan semua dari dokter. Tak bingung kalau orang tuh bilang dokter itu mahal, terus dia jadi antipati sama dokter. Salah. Makanya berteman sama dokter. Terima kasih Bunda. Ada pesan-pesan untuk para animal lover di luar sana? Pesennya apa ya? Ya 1 tempe baca. Ya nasi goreng 1 ya. Nasi goreng 1. Pesannya adalah ya untuk para animal lover, saya mengerti. Saya pun juga terkadang kesulitan dalam menghadapi ekonomi untuk mensejahterakan mereka. Itu adalah hal yang wajar, tapi tolong jangan buang mereka. Mereka punya hati yang sangat tulus. Mereka punya hati yang begitu murni,
bahkan seorang anak kecil pun kalah murninya mungkin sama hewan-hewan ya. Betul. Karena mereka tidak pernah tahu rasanya menyerang orang lain kalau dia tidak diserang. Artinya kalau mereka tidak diserang, mereka juga tidak akan menyerang. Itu adalah animal instinct yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Hewan apapun, singa, macan, buaya, ular, kalau kalian tidak usik, mereka juga tidak akan mengusik kita. Kenapa banyak sekali kasus-kasus hewan mengusik perkampungan manusia? Balik lagi, tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang pernah kita lakukan kepada bumi ini, kepada rumah mereka, Betul, hutan mereka, betul, laut mereka, Betul. apa yang kita lakukan? betul. Itu dia yang paling pertama. Pada saat kamu sudah mengetahui itu, barulah kamu tahu bahwa kitalah yang bersalah di dunia ini, bukan mereka. Tempat mereka di sini adalah bersama-sama kita. Hiduplah berdampingan, apapun itu. Kalau misalnya bertanya, kenapa anak saya bisa digigit anjing? Tanyakan kepada diri Anda dan tanyakan kepada anak Anda. Kenapa dia bisa digigit anjing? Adakah karma yang telah kalian lakukan? Betul. Ya, Betul. saya pernah digigit anjing, Iya. tapi apa yang saya dapatkan? Bukan rasa takut, bukan rasa jijik atau rasa benci. Saya tahu pada saat itu saya melakukan kesalahan. Karena saya bertanya pada diri saya. Terima kasih Bunda. Jalan yang sangat Semoga kita bisa belajar ya. Jangan merusak alam, mereka tidak akan merusak kita juga. Dari Mas Dharma boleh pesan-pesan untuk animal lovers di luar sana. Kalau dari saya sih sebenarnya hanya ingin mengajak bahwa teman-teman animal lover, jika tidak tahu bertanya, jika tidak tahu atau mau tahu kenallah, ya. Jika sudah kenal sayangilah, itu aja sih 3 prinsip yang saya note, bahwa jika tidak tahu bertanya, jika sudah bertanya, kenalilah. Jika sudah kenal, sayangilah. Itu aja. Dari Dr. Radian pesan untuk animal lovers di luar sana. Saya sebenarnya kasih pesan apa ya? Tadi dua-duanya sudah super sekali. Jadi intinya, poin inti aja. Iya. Ketika memelihara binatang, kenali diri kita, kita mampunya seperti apa. Betul. Jangan memaksakan diri. Betul. Pesan yang kedua, jangan takut ke dokter hewan. Konsultasi saja juga boleh. Tidak harus ke dokter itu ketika sakit. Datang untuk konsultasi juga tidak masalah. Begitu aja. Terima kasih tepuk tangan untuk Dr. Radian. Kita sudahi, kita sudahi talkshow kita hari ini karena memang masih ada kegiatan sterilisasi di dalam. Bunda Ade juga akan bawa kucingnya ya hari ini ya. Akan bawa kucingnya. Dr. Radian juga masih akan bertugas, Mas Dharma juga masih akan bertugas. Intinya adalah tolong jangan sakiti hewan, jangan takut untuk konsultasi dokter hewan, karena dokter hewan tidak menggigit ya dok. Karena dokter hewan tidak menggigit. Semoga talkshow ini bermanfaat untuk kita. Kita bisa, karena tujuan dari ISFAM adalah mengedukasi. Semoga edukasi ini sampai kami sukses mengedukasi semua. Jadi kami terima kasih. Sampai ketemu di talkshow berikutnya dan program-program steril dan vaksin gratis lagi. Sampai jumpa. Tepuk tangan.